illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama tadi sudah dikenalkan mungkin oleh MC, jadi izinkan saya memperkenalkan lebih detail dengan keseharian beliau. Nama lengkap beliau Ustadz Heri Mustafa MA Al-Hafidh, kemudian beliau beralamat di Permata Biru, jadi barusan dari Cileunyi begitu. Kemudian tadi jalannya berputar-putar. Alhamdulillah. Kemudian beliau kesehariannya itu memiliki pesantren bernama Rumah Ruqyah dan Tahfidz Al-Quran. Untuk program-program di lembaga beliau, ya selain beliau juga mengisi di berbagai majelis Al-Quran, juga mengisi di sekolah-sekolah untuk program Ruqyah Syariah, juga majelis-majelis ta'lim. Beliau juga ada program-program yang dicanangkan di lembaga Ruku. Yang pertama adalah beliau membuka kelas untuk tahsin dan tahfidz Al-Quran untuk anak dan dewasa, serta bahasa Arab dan tadabbur Al-Quran untuk dewasa. Kemudian metode yang digunakannya metode Yassarna, yaitu metode mudah dan praktis. Kemudian untuk program selanjutnya ada program takhassus atau program khusus untuk para penghafal Al-Quran berasrama. Target 30 juz sebulan. Ada juga yang target hafal 30 juz setahun. Bisa diikuti oleh pelajar SMA, mahasiswa, ataupun pekerja tanpa mengganggu aktivitas harian. Kemudian yang selanjutnya roadshow ruqyah massal tanpa kesurupan, ya termasuk saat ini. Kemudian selanjutnya program wakaf tanah pesantren Ruku dan tebar Al-Quran Mushaf Al-Quds dan metode Yassarna. Mushaf Al-Quds ini penyusunnya adalah beliau. Kemudian program beasiswa pendidikan Al-Quran untuk duafa. Yaitu program-program. Kemudian alamatnya barangkali ada keluarga atau di daerah sebelah Cileunyi sana, Cileunyi dan sekitarnya, beralamat di kantor Ruku di Komplek Permata Biru, Blok AM 15D, samping Masjid Al-Hikmah, SD Permata Biru, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sambil mempersiapkan beliau materinya. Insyaallah selanjutnya kita sambut untuk materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil ukhuwah islamiyah, bitahiyat min ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده سأصلي وسلم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أحسن القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Ahad ini saya diundang seminggu yang lalu oleh panitia. Ini Ustadz Bambang ini teman saya. Dulu saya pernah marbot di Masjid Al-Manar. Tahun berapa ya Ustadz Bambang? Saya lupa lagi. Sewaktu kuliah dulu. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya bisa ketemu dengan beliau dan juga dengan jamaah sekalian, bisa silaturahim. Kalau bicara tentang materi ya mungkin ya, yang akan saya sampaikan terkait tentang ruqyah. Bayangan ibu-ibu, naon itu ruqyah, Bu? Jurig keluar gitu. Bapak bayangan ruqyah teh siga di TV gitu. Yang siga ada maung gitunya, berubah gitunya. Ada guling-gulingan gitunya. Hal itu mungkin terbayang oleh kita sehingga yang terjadi adalah bukannya kita semakin berani, tapi semakin takut ya. Betul apa betul? Sok ngacung sini, kalau ada yang kesurupan lari apa kumaha itu. Ya, pasti responnya semua rata-rata sieun. Maka ini murid saya yang berani. Karena saya sering ngajak Ustadz, ayo bantu orang memerangi kemusyrikan. Ngapain Ustadz? Ngeruqyah. Ruqyah naon? Ya ngusir jin. Ah sieun Ustadz. Abi besi kemasukan juri gitu. Nah, hal-hal itu sering saya temukan. Ini imbas dari kegiatan-kegiatan ya, show-show yang dilakukan di televisi sehingga membuat kita jadi malah takut kepada setan, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi PR bagi saya pribadi yang menemukan metode kembali nubuah. Seperti apa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ruqyah? Dan betapa pentingnya ini ruqyah ini ternyata harus dipahami oleh kita. Apalagi kita adalah manusia akhir zaman, umat akhir zaman. Bapak bisa lihat, saya nanya Bapak Ibu, ya, surat terakhir di Al-Qur'an itu surah apa? Surah apa? Kemudian surah apa? Al-Falah. Kemudian surah apa? Al-Ikhlas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ya surahnya itu menempatkan padahal dia bukan adalah surah terakhir turunnya, tapi Allah tempatkan ternyata terakhir, itu ternyata adalah runtutan dari sekian dari satu permasalahan akhir zaman. Dalam surah juz 30 itu sebenarnya tentang apa, Bu? Kalau saya belum diterbitkan Quran milik saya itu, cuma disetujui oleh Depak. Mushaf Al-Quds itu diceritakan ada ternyata dalam juz 30 itu bertemakan tentang apa? Yang namanya ciri-ciri akhir zaman. Ciri-ciri apa? Akhir zaman. Coba lihat An-Naba. Amma yatasaalun. Perhatikan. Ciri pertama akhir zaman itu apa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, betul enggak?
Orang itu bersekenta semua, berselisih tentang apa? Kiamat. Hal itu terjadi tahun 2012, betul tidak? Sampai sekarang orang berselisih tentang hari kiamat. Ada yang mengatakan tentang hari kiamat, ada yang mengatakan tentang Quran, ada yang tentang nubuah Nabi Muhammad SAW. Artinya tentang apa? Kebenaran itu terjadi. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Tanda kiamat itu berikutnya akan kita temukan banyak orang apa? Meninggal tanpa sebab. Dan sekarang kita temukan banyak orang meninggal mufajaah atau fujaah. Kata Nabi, salah satu tanda kiamat adalah apa? Orang meninggalnya tanpa apa? Tanpa permisi, tanpa ngasih wasiat, tanpa Facebookan, tanpa apa? WhatsAppan heula. Tiba-tiba mungkin mau atrinya apa? Dia tidak ada apa? Tidak hal yang mungkin yang biasa orang meninggal dengan satu proses. Itu terjadi. Dan banyak cerita-cerita mungkin kalau ini nggak akan sampai saya. Tapi namun di sini kita bisa lihat An-Naba hingga surah itu Al-Lail itu akan ceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, ternyata obatnya adalah penyelesaian adalah ada di dalam surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 3 itu obatnya. Masalah-masalah kita yang kita dapati dalam hidup kita itu ada di berapa? Obatnya di mana? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Namun banyak kita ketika baca Al-Ikhlas sambil tunduk, ya, sambil baca surah Al-Falaq tapi tidak tahu maksudnya. Kita baca surah An-Nas tidak tahu maksud tujuannya. Padahal 3 itulah penyelesaian masalah kita di akhir zaman. Percaya tidak? Halo, coba kita uraikan Al-Ikhlas. Kenapa Nabi itu sampai memotivasi kepada kita sering baca surah Al-Ikhlas? Tahu nggak Bapak Ibu? Karena masalah kita adalah apa? Keikhlasan. Amal itu nggak akan diangkat, sebaik-baik amal itu nggak diangkat kalau apa? Kita tidak ikhlas. Ikhlas ini jadi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kita beramal saleh. Ikhlas. Maka Nabi sering motivasi. Pertama, itu sama dengan apa? Sepertiga Quran. Betul nggak? Dalam hadis ada sepertiga Quran. Kedua, kalau ibu bapak baca aja 10 kali, maka apa? Bapak akan baniyallahu qasran, ya, atau baitan. Kita tuh akan dibangunkan itu yang namanya apa? Istana di surga. Dan itu dilakukan kalau kita cuma hanya melaksanakan sholat duha 8 rakaat setiap hari. Tapi cuma hanya baca 10 kali surah Al-Ikhlas, dibangunkan istana di surga. Kenapa surga itu banyak istana? Ya memang itulah impian kita, betul kan? Kita mau surga apa mau seperti rumah kita yang sekarang? Sok ngacung, mau tipe 21. Pasti kita di antara kita adalah orang-orang yang ingin apa? Mendapatkan apa? Istana nanti insya Allah di surga. Nah ternyata motivasinya apa? Baca surah Al-Ikhlas. Ketiga, di zaman Rasulullah itu ada nama Umayyah meninggal. Ya, beliau itu adalah orang yang apa? Ternyata dimuliakan ketika meninggalnya. Sampai ribuan malaikat menyolatkannya, mengantarkannya sampai ke kuburan itu malaikat itu. Sampai matahari itu terangnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa ini kok sampai demikiannya cahaya matahari dia tuh terang namun tidak panas?" Maka jawaban Jibril, sungguh Muawiyah qad mata. Muawiyah itu apa? Meninggal. Kenapa mendapat kemuliaan demikian? Tidaklah Muawiyah itu berdiri, duduk, tidur, melainkan baca surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Pak, coba perhatikan. Surah Al-Ikhlas luar biasa. Kenapa? Karena surah Al-Ikhlas itu apa? Salah satu cara bagaimana kita menjadi hamba yang ikhlas itu dengan apa? Surah Ikhlas.
Niat kita jadi benar, niat kita senantiasa karena Allah, itu karena apa? Surah Al-Ikhlas. Sederhana bukan? Sederhana bukan? Kita misalnya dipanggil sama Jokowi, Assalamualaikum, Ustaz Bambang di mana? Ya, ke istana. Jadi apa? Menteri Agama, misalnya kan? Contoh, misalnya ngelamun orangnya. So, baca surah Al-Ikhlas. Kenapa? Kan dia mengokohkan kita. Kita niatkan kemana-mana karena Allah. Untuk apa? Al-ummat. Untuk apa? Bangsa. Untuk apa? Agama. Itu yang disebut ikhlas. Karena ikhlas itu sebenarnya terkait niat dan caranya, kata Fudail bin Iyad. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh, perhatikan. Ada sahabat ketika dalam peperangan dia jadi imam, kemudian dia baca setiap kala, setiap rakaat dia baca apa? Al-Ikhlas. Para sahabat bertanya, sahabat, kenapa engkau itu melakukan hal demikian tidak pernah dilakukan Rasulullah? Ya. Sesungguhnya aku mencintai surah Al-Ikhlas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan sungguhnya apa? Allah mencintaimu disebabkan karena surah Al-Ikhlas. Tuh. Jadi masalah kita apa? Masalah kita apa? Ikhlas ke niat kita. Kedua, masalah kita itu adalah, pertama adalah akidah. Di akhir zaman selesainya adalah dengan membaca surah Al-Ikhlas. Pahami surah Ikhlas, amalkan surah Ikhlas. Yang kedua adalah masalah kita adalah apa? Yang namanya isti'adah, perlindungan. Sering manusia itu meminta perlindungan selain kepada Allah, padahal kepada diri kita, pada harta, pada jabatan, mungkin pada manusia, pada materi. Maka Allah, Rasulullah mengajarkan baca surah apa? Al-Falaq. Ingat Al-Falaq? Sering kita dengarkan. Al-Falaq, apa artinya anak-anak Al-Falaq? Al-Falaq artinya apa? Dah hafal. Ibu, bapak, artinya Al-Falaq apa? Waktu subuh. Itu teh baru salah satunya, ibu. Ternyata para mufassir, kalau bapak lihat dalam Imam Wardi kitab Mukawwinul Uyun atau Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, maka ditemukan namanya apa? Banyak pendapat tentang Al-Falaq, makna Al-Falaq itu. Ketika saya coba baca, lihat itu ahli bahasa Arab, ternyata apa? Al-Falaq itu ada apa? Bencana. Bencana besar. Orang misalnya, mohon maaf Bu, Bapak, kalau kita susah bangun di waktu subuh, itu bencana besar. Kenapa? Berarti kita apa? Dikencingin oleh setan. Sehingga sampai apa? Rumah kita dekat dengan masjid, Pak. Tapi apa? Enggak kedengaran azan. Boleh jadi kita termasuk orang yang dikencingi setan. Telinga kita, mata kita, makanya kita banyak apa? Kotorannya, banyak beleknya. Boleh jadi. Nah, ini hati-hati. Makanya Nabi itu mengajarkan baca surah apa? Al-Falaq. Waktu subuh, bencana. Kemudian ketiga mungkin maksudnya. Selain dia adalah tadi apa? Al-Falaq pertama waktu subuh, kedua adalah bencana, ketiga itu adalah apa? Ternyata Al-Falaq itu bermakna adalah neraka jahanam. Kita harus banyak berlindung pada neraka jahanam. Kenapa? Karena malaikat Jibril saja berlindung dari neraka jahanam. Ya, ada doanya, Allahumma apa? Barik lana fima razaqtana waqina. Eta mah doa naon, Bu? Tuang. Nah, Allahumma na'udzubika min azabi jahannam. Kita minta perlindungan. Saya ngumpulin. Ini lagi nyusun, sebentar lagi mudah-mudahan beres. Kita ini perlu
yang namanya zikir seperti zikir Nabi, yang disebut zikir akhir zaman. Apa akhir zaman? Banyak apa? Kalimat isti'adzah. Kalimat apa? Isti'adzah. Kenapa? Karena kita banyak ujian, betul nggak? Sekarang banyak peristiwa-peristiwa aneh di tengah-tengah kita. Di tahun-tahun sekarang, mungkin tahun-tahun ke depan kita akan banyak hal-hal yang kita temukan. Mulai tsunami, mulai longsor, mulai apa lagi? Kekeringan. Coba perhatikan. Gempa. Orang Bandung paling dekat gempanya. Tahu nggak gempa kita tuh paling dekat itu di daerah mana? Pusat gempa di Lembang. Dekat nggak Lembang dengan Bandung? Tuh, Masya Allah. Kita itu dekat dengan bencana. Makanya Nabi itu ngajarin kita itu baca apa? Surah Al-Falaq. Tapi kudu serius Al-Falaq. Kudu hafal maksudnya. Ya, makanya surah Al-Falaq itu temanya adalah dia itu terkait tentang bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Bencana yang luar diri kita. Sekarang ada suami bunuh istri, istri bakar suami, anak bunuh orang tua, orang tua bunuh anak. Dulu ada nggak gitu Pak? Tahun 80-an ada nggak gitu Pak? Wah, sekarang mutilasi, sekarang dicor, matinya dicor, ya dilempar kemana dari, Masya Allah. Orang itu sudah togo, melampaui batas sekarang, ngebunuh juga melampaui batas. Peristiwa-peristiwa aneh itu kita temukan, dan cara menyelamatkan diri kita supaya apa? Terhindar dari peristiwa aneh dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Maka sederhananya Nabi mengatakan apa? Baca surah apa? Qul. Artinya apa? Katakanlah. Qul. Artinya apa? Ucapkanlah. Qul. Artinya apa? Bacalah. Kalimat kul itu adalah kalimat perintah irsyad. Irsyad itu petunjuk, yang sebenarnya ada ulama yang mengatakan itu sifatnya apa? Bisa menjadi, ada yang menjadi sifatnya jadi sunnah, ada yang mengatakan sampai wajib. Itu kenapa? Saking karena kita butuh perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hidup kita ini. Ya, Pak. Kita lemah apa enggak, Pak? Lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa. Lemah enggak kita? Lemah. Kita juga lama-lama tua. Lemah tidak? Fisik kita lemah. Sehebat apapun orang, sekuat apapun orang, sepintar apapun orang, dia pasti akan apa? Ada masanya dia mulai kelemahan. Masya Allah. Subhanallah. Makanya kita minta kepada Allah dengan surah apa? Al-Falaq. Nah, Al-Falaq itu. Jadi intinya adalah, yang berikutnya adalah Al-Falaq itu artinya apa? Kita tuh meminta perlindungan dari apa? Kemunafikan. Jadi sifat-sifat kemunafikan itu, ya, sifat-sifat yang ada dalam surah Al-Falaq. Yaitu apa? Waktu subuh, susah bangun subuh, susah sholat isya. Ya, kenapa? Karena dua malam itu dua apa? Yang susah untuk apa dilakukan oleh orang-orang munafik dalam itu. Makanya baca surah itu. Baca surah itu. Jadi bagaimana menghindarkan itu? Wah, ini kita bisa lihat. Orang munafik itu akan kelihatan dari surah itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri, bayangkan. Syarri, kejahatan. Syar itu tafasyi. Kalau dalam bahasa tajwid itu tafasyi. Apa tafasyi itu? Menyebar. Makanya kejahatan itu gampang menyebar. Ketimbang apa? Khair, kebaikan. Kalau kebaikan khair pakai madlin. Madlin itu atau lembut. Tahu lembut, Bu? Maka kalau kita baca فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kudu lembut bacanya. Bukan khairan yarah, bukan.
Dia matobi'i, tapi apa? Ketika dibaca dia harus lembut. Khairan yara. Kenapa? Karena memang kebaikan itu harus lembut datang, bertahap. Harus apa? Tadarruj kita tuh. Kalau masuk langsung tiba-tiba berubah total, nggak bisa. Kalau kita belajar ke Islam tuh apa? Perlahan, lahan, santai, gitu. Termasuk metode saya itu Pak, ngeluarin jin Pak selama saya ini. Saya mungkin kalau pasien mungkin udah ribuan Pak. Pasien saya itu mulai dari yang namanya orang miskin hingga orang kaya. Bahasa begitu. Pejabat sampai alek, ya pernah juga disantet. Ya pengusaha, ya sampai ada yang namanya juga pengusaha sukses, macam-macam. Mungkin kalau di televisi ya, mungkin ada ya. Macam-macam orang itu saya temukan ternyata sederhana sebenarnya. Jawabannya ada di mana? Ada di surah apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cuma lama nanti kita bahasnya ya. Saya target mau jam 9 beres ini. Mau sampai jam berapa ini? Jam 11. Terus ada orang itu di dia itunya. Sampai jam berapa Pak Haji? Mau sampai jam berapa ya? Ngabuburit mabit nih. Kita bentar ya. Nanti saya kasih tahu triknya. Jadi memang kita harus pahami ruqyah ini adalah solusi akhir zaman. Solusi apa? Akhir zaman. Solusi kehidupan kita sekarang itu adalah di situ. Jadi kalau kita ingin hidupnya aman, artinya dijaga oleh Allah, maka apa? Minta kepada Allah. Melalui surah apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau An-Nas itu terkait tentang apa? Bahaya, bagaimana cara menghindarkan kita dari bahaya dalam diri kita. Jadi setan itu gampang masuk ke diri kita. Setan itu bisa masuk melalui apa? Mulut. Halo? Kalau ibu bapak nggak pernah baca Quran, gampang setan itu masuk. Kalau ibu bapak sering marah, maka setan masuk melalui mulut. Halo, Waalaikum. Nah, ya, jadi kita harus perhatikan. Setan tuh masuk nih berapa lubang? Setan bisa masuk apa? Mulut. Kalau kita nggak suka gosok gigi, maka dia akan masuk melalui mulut. Catat. Maka Nabi mengatakan apa? Yusini Jibril itu sering ngasih nasihat tuh setiap hari supaya apa? Gosok gigi. Supaya apa? Jurignya tidak masuk. Makanya kalau orang yang tara sikat gigi biasanya apa? Sering ngegosip Bu. Sering apa? Ngebohong, ya. Sering apa? Fitnah. Kenapa? Setannya banyak. Kalau bahasa dokteran itu bakteri ya. Apa? Bakteri. Kemudian setan juga masuk ke hidung nih, hidung. Makanya sering kita apa? Kalau wudu itu apa? Dimasukkan airnya, kemudian apa? Dikeluarkan supaya setan-setannya apa? Keluar dari hidung. Hati-hati. Kemudian apa? Setan juga masuk kemana apa? Mata kita bisa. Setan itu. Makanya ada orang yang bisa melihat jin, bisa melihat setan. Ada enggak di sini ngacung? Ada di sini? Ada yang ngelihat setan? Jurig, ayah? Ya, dia. Coba ngelihat sini, ngelihat matanya aja kelihatan. Kalau ingin ngelihat orang kena gangguan jin, lihat dari matanya. Mata duitan apa mata naon gitu lah. Saya ngeliatin, gampang sebenarnya. Makanya Nabi itu kan berlindung dari apa? Ainul hasad. Dari apa? Mata orang yang dengki. Kan hati-hati ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, gadis-gadis, ya, jangan sering main di Facebook. Banyak yang dipelet, ya, di Facebook. Dari apa? WhatsApp. Maka coba lihat, tanya siapa tadi itu, Salman siapa? Al-Farisi ya. Nah, Salman. Coba lihat itu foto saya, ada enggak? Yang enggak jelas foto saya ya? Ya, enggak jelas foto saya. Ya. Kenapa? Itu gampang, salah satu mediasi. Gimana untuk membuat orang itu susah, sulit, atau
bagaimana dan sebagainya. Itu dari apa? Foto wasilahnya. Ya, halo Pak. Udah Pak, ya jadi nggak usah di ini gitu. Mau aku lagi sholat tahajud, jangan Pak. Aku lagi baca Quran, ya. Aku lagi apa disorot, ya. Masuk Instagram. Ibu teh, bapak teh bukan artis, ya. Ya udahlah, biasa aja hidup. Kenapa? Itu ngundang musibah dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memang tidak ada Instagram dulu, Facebook dulu. Saya kurang ini saya. Karena saya tahu cara-cara trik bagaimana dukun itu untuk bisa apa? Menghancurkan seseorang, ya. Jadi hati-hati, perhatikan. Mata ini bisa. Maka banyak saya pasien juga yang indigo itu alhamdulillah nggak bisa lihat lagi, Bu. Alhamdulillah. Ada juga ibu-ibu, ada bapak yang indigo, ada yang dukun yang tobat, ya. Datang ke saya juga sampai itu, wah, luar biasa ngeluarin jinnya juga. Ternyata jinnya dari Banten. Macam-macam, Bu. Saya juga ngalamin bagaimana berhadapan dengan jin ngakunya jin dari apa? Sunan Gunung Jati, Prabu Kiai Santang, ya. Datang, Bu, benar ya. Terus lagi siapa? Prabu Siluwangi, lagi. Terus istrinya Prabu Siluwangi, siapa lupa lagi. Kayak Haji Rahmat dari Garut. Itu sampai, ya, pasien saya itu ketika dia datang pun, wah, suasana itu panas, semuanya panas. Badan saya panas banget. Kenapa? Karena mereka jin itu dari apa? Api, kan? Seperti itu. Itu ngalamin saya juga ngadepin itu. Dan saya nggak bisa, kalau kelas-kelas tinggi ya, saya nggak bisa ngusir, cuma ceramain aja, Bu, Pak. Saya pernah ngalamin, ceramain aja. Saya bacain malah dia apa? Seri, cina. Ketawa saja. Karena memang seperti itu, kelasnya beda. Ya. Ya, yang kayak gitu mah dinasihati saja. Lama-lama juga dia apa? Kenapa kamu datang? Lah, saya mah cuma ingin ini saja, ingin tahu Ustadz nih benar nggak ruqyahnya sesuai Rasul nggak apa enggak gitu kan? Sampai seperti itu. Ya saya bilang, lihat aja, saya praktekin kan. Wah, gitu. Oh ya, sesuai dengan Rasul. Kalau gitu kita pulang deh satu-satu. Ya. Ada Prabu Siluwangi, ada Prabu Kiai Santang waktu itu tuh, terus apa Sunan Gunung Jati. Oh, banyak ingin mengetahui seperti apa sih ruqyah yang saya lakukan. Nah, makanya ruqyah yang saya lakukan itu tanpa kesurupan. Karena apa? Enggak kayak Rasul, enggak gitu. Rasul tuh enggak gitu. Cara ngusir jin juga pelan-pelan. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung diperangi, wah langsung agar berbek, gitu kan, kayak di TV ya, nggak gitu sebenarnya. Maka kita ngajarin, yang cara yang benar itu, Bapak Ibu, ya itu sederhana, ya Rasul itu sederhana, nggak mudah, nggak sulit untuk kita melaksanakannya. Nah makanya saya nanya kepada Bapak Ibu, hafal nggak surah Al-Ikhlas? Hafal. Surah Al-Falaq hafal? Surah An-Nas hafal? Oke, baik. Kalau hafal, kita praktek. Ya, kita apa? Praktek. Kumaha cara praktekna? Nah, semua kudu menghadap kiblat. Nah, caranya itu apa? Kiblat. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Ya, Bapak ngadap kiblat? Iya. Ngadap kiblat. Nah, ini biar tahu. Ya, nanti kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang tragedi aneh ya. Nanti Ustaz Dian yang mungkin nanti dibantu. Kalau saya mah bagian ini aja. Ustaz Dian ya. Bawa ini Ustaz. Tapi mudahan enggak sih. Karena saya bertahap. Semua jin-jin yang berhadapan dengan saya itu mereka tidak respon, cuma hawanya panas aja, dan mereka rata-rata ikuti aturan yang saya sampaikan. Jadi langsung keluar, saya nggak langsung bilang keluar kamu, nggak usah, ya udah keluar. Jadi pelan-pelan aja. Mesti mereka mah pelan-pelan kayak begini, Bu. Tempat jin itu, Bapak sekalian, itu ada di mana rumah yang kosong dari berzikir kepada Allah. Ingat ya, itu catat. Kedua, manusia yang apa? Yang kosong dia berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian ketiga, biasanya setan itu tempat sukanya di mana? Di WC. Keempat,
biasanya dia di mana? Di hutan. Kelima, di mana? Lautan. Nah, kalau misalnya diri kita itu setan jurik itu suka dengan kita, dia pasti akan lama betah di situ, betul kan? Terus tiba-tiba misalnya kita usir, kira-kira ngamuk nggak dia? Dia bilang saya udah betah di sini, katanya. Kayak kok ngamuk nggak dia? Ngamuk nggak? Ngamuk. Kayak kita punya rumah, tinggal di depan rumah ini kan ini udah lama, 25 tahun tinggal, cuma tiba-tiba ngusir. Ada yang ngusir. Kamu pergi, gitu. Tanpa alasan. Marah nggak kita? Marah nggak kita? Nah, teorinya jin itu sebenarnya kalau kita ajak bahasanya itu ya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Dia juga nurut sama kita. Tapi kalau kita diajak keras kayak kita nih ya, diusir keras, ngamuk nggak Pak? Diusir, kita suruh keluar rumah semuanya, bawa barang-barang, kayak kumaha Pak? Langsung keluar golok tuh. Ramai kan? Nah, itu jin juga begitu. Makanya kita tuh harus tahu tempat-tempat jin selain isim, tempat, jimat dan sebagainya adalah itu bagiannya. Nah, oke, baik. Sekarang gini. Kalau ada yang reaksi, saya ketegaskan, kalau Bapak Ibu ada yang reaksi ketika baca itu, maka itu sesungguhnya Bapak Ibu itu belum pernah taubat berarti. Bapak pernah ke dukun, mohon maaf, Ibu pernah ke dukun, ya. Ibu pernah mandi kembang, ya. 7 rupa bukan? 8 rupa. Nah, ya, Ibu belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, biasanya suka ada reaksi. Kalau saya biasanya reaksinya panas aja. Tapi toh itu kan bertanda, misalnya contoh, panasnya di mana? Ada misalnya panasnya di belakang, ya, ada yang di kepala, ada yang di mana, di dada dan sebagainya. Itu tandanya apa? Jin itu ada di situ. Makanya diusir jin itu. Bisa ngerti? Fahim tum? Fahim. Nah, ya. Udah makan belum? Udah. Saya minum dulu ya. Ya. Kita langsung biar ini cepat ya, cepat pulangnya ya. Alhamdulillah. Oke, siap. Airnya udah ada. Wasilahnya adalah sebelum kita paham juga. Salah satu cara untuk mengusir jin dalam ini yang paling efektif itu adalah wasailnya ada air. Paling gampang. Kenapa dalam Al-Quran? Karena air itu disebut adalah sesuatu yang mubarakah. Mubarakah itu sesuatu yang banyak kebaikannya. Ya, makanya air itu coba dicoblos airnya, ya. Ada pilkades ya nih, ya. Coblos. Nah, ya. Kasih air yang belum punya air, ya. Jangan bawa segalon, jangan. Cuma air itu aja, cup aja. Udah air cup? Ya, oke. Harus yakin ya. Ya, harus apa? Yakin bahwa Allah berkuasa melalui ayat-ayatnya. Jadi kalau ada yang tidak yakin, biasa saya suka nggak yakin juga gitu. Pengaruh ke peruqyahnya. Saya sering ada yang saya ruqyah itu ternyata nggak yakin, agak hambar Bu, baca Qur'annya hambar, nggak nikmat, kitanya ngedoainnya juga. Pas setelah itu saya bertanya, Bapak yakin nggak? Ada keraguan. Udah saya bilang. Bapak kalau nggak usah saya bilang. Percuma, kenapa? Karena modalnya yakin terus, yakin kepada Allah, bukan kepada saya, yakin kepada Allah. Apa yang dibaca itu bisa akan memberikan pengaruh, insya Allah. Ya, udah airnya, oke. Bala-balanya udah belum? Doanya. Mohon maaf nih, saya sering ngaji sama ibu-ibu jadi suka heureuy gitu. Ya. Kadang-kadang ada jin juga suka heureuy, saya nggak pernah serius sama jin juga. Maka jinnya tuh kalau ketemu apa sama saya, kalau dia kesurupan, ya jadi misalnya ada yang kesurupan biasanya suka diheureuyan. Ya, tong serius teuing sama jin banyak. Mereka juga nggak serius sebenarnya sama kita juga, cuma main-main aja.
Ya, baik. Jadi sebenarnya makhluk jin dengan makhluk manusia lebih banyak mana jumlahnya? Ya jin itu. Jin mah kan dia akan meninggal ketika hari kiamat. Kalau kita meninggalnya udah ditentukan waktunya, kita muajalah, artinya usianya pendek ya. Makanya otomatis kita tuh harus minta perlindungan terkait tentang hal demikian, karena bahayanya itu yang luar biasa. Ya, baik. Siap? Siap. Oke, kita baca Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena dia tuh bisa menyembuhkan min kulli syai'in da'. Di segala sesuatu penyakit itu bisa disembuhkan dengan apa? Al-Fatihah. Asal kita terus menerus seperti Ayub, Nabi Ayub terus berdoa. Jadi jangan langsung tiba-tiba langsung aku sembuh. Itu memang luar biasa, berarti Bapak Ibu itu berarti luar biasa. Ada doa yang mungkin bisa diterima oleh Allah. Tapi ada yang juga ditahan dulu oleh Allah. Supaya Allah ingin lihat rintihan kita, ingin lihat doa-doa kita, ingin lihat bagaimana cintanya kita kepada Allah. Ya. Oke, bisa mengerti? Al-Fatihah. Kemudian baca apa tadi? Al-Ikhlas, supaya kita ikhlas, supaya penyakit dalam tubuh kita ikhlas keluar, jin dalam tubuh kita kalau ada keluar, ikhlas. Khalas itu membersihkan, jadi bersihkan tubuh kita, akidah kita jadi bersih. Oke. Al-Falaq, supaya kita dihindarkan dari bahaya luar. Bahaya luar banyak enggak? Wah, banyak. Salah satunya tadi termasuk min syarri ma khalaq, termasuk yang Allah ciptakan, ya, termasuk manusia, termasuk binatang yang kecil maupun besar, yang tampak maupun tidak tampak, termasuk kalau menurut tafsir yang Ibnu Jauzi itu disebut iblis, ya, wa zuriyatihi, iblis dan keturunannya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ini malam, Bu. Pak, ini malam. Tahu malam enggak? Ya, kalau malam tuh mainnya siapa? Jin. Jin tuh kalau pagi sampai asar itu sare, bahasanya begitu. Ya, kalau mereka tuh mainnya malam sampai subuh. Makanya Bapak Ibu yang suka begadang, mohon maaf, ya, bisa jadi ya, kemasukan jin. Sangat potensi kalau orang yang sering begadang. Tahu begadang? Ada Roma Haji Rama, ya, jangan begadang, ya. Kenapa? Karena memang itu nggak ada gunanya. Ya. Mohon maaf, biasanya bapak yang suka begadang ya, nggak bisa tidur. Kalau biasanya nggak bisa tidur tuh banyak pikiran. Biasanya banyak pikiran tuh masalahnya di biasanya. Mahnya kambuh, mahnya udah kronis. Makanya harus perbaiki dulu. Kalau nggak bisa tidur harus perutnya harus perbaiki. Ya, jam makannya pagi jam berapa? Sebelum jam 8. Ya, sebelum zuhur. Kalau siang, malam sebelum isya. Kalau enggak itu ya asam lambungnya naik. Nah, itu sebenarnya masalah di situ. Ya, jadi kaitan masalah makan. Kalau kita susah tidur, ya, makanya hati-hati dengan makan kita, jaga. Baik, lanjut. Kita akan lanjutkan. Udah, surah apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya tadi, misalnya idza waqab, terus semua min syarri nafasati fil uqad. Surah itu tentang dukun. Ya, sangat mungkin kita tuh terkena gangguan dukun, gangguan orang-orang yang menghipnotis kita dan sebagainya. Kemudian syarri hasidin idza, termasuk syarri hasidin idza hasad, orang yang dengki sama kita. Orang yang dengki sama kita ada kemungkinan enggak? Ada. Bisa tetangga kita, bisa teman kita, entah mungkin di kerjaan, mungkin di tempat yang lain dan sebagainya. Makanya Nabi mengatakan idza hasad, jika dia ada dengki. Kenapa ada dengki? Biasanya ada dengki karena masalah dunia. Nggak ada yang dengki yang jadi kita misalnya jarang saya temukan dengki orang yang dermawan sama dengki, jarang gitu. Ya, saya dengki sama dia, ya dia sering sedekah gitu. Saya dengki sama dia sering baca Quran, nggak ada ya. Ya, nah itu yang disebut ghibthah. Ghibthah itu kita berusaha seperti dia, bukan menghancurkan dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Oke, baik. Anas, ya kita niatkan untuk menghindarkan diri dari bahaya dalam diri kita.
Bisa penyakit, bisa apa? Jin, bisa apa? Setan, bakteri dan sebagainya. Kita mohon pada Allah. Baik, sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu yang pertama, metode saya adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi bagaimana konsentrasi? Tarik nafas. Oke, Bapak Ibu sekalian tarik nafas dalam-dalam. Oke, pelan-pelan keluar. Oke, tarik nafas lagi. Keluar lagi pelan-pelan. Oke, tarik nafas lagi. Keluar pelan-pelan. Ya, baik. Sekarang tarik nafas. Keluar istighfar. Astaghfirullahaladzim. Oke, kalau istighfar ingat dosa. Oke, tarik nafas. Tujuannya lagi baca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat inna lillahi ini adalah kalimat kata Nabi kalau ketika menghadapi musibah penyelesaiannya pada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi, supaya apa? Dia keluar, penyakit keluar, kalau ada jin tentu keluar. Kemudian berikutnya baca tarik nafas, baca La ilaha illallah. Nah, itu kalimat untuk apa? Supaya menghindarkan kemusyrikan yang pernah kita lakukan, menghancurkan kemusyrikan pada diri kita. Nah, 3 itu kata Nabi adalah sebenarnya 4. Itu terakhir alhamdulillah. Kalau kita lakukan baca itu, maka itu akan menyelesaikan masalah kita. Ya. Maka kita coba baca itu saja dulu. Nah, kalau baca istighfar, sekarang perhatikan, kalau kita baca istighfar pegang perut. Nah, kita punya dosa sama perut. Tahu nggak perut? Dosanya apa kita? Makan sambalnya apa? Level 9. Itu dosanya. Dosa kita sama perut. Ya, kenapa? Karena dia itu nggak boleh berlebihan. Paling levelnya 1, 2. Ya. Mohon maaf, kita harus istighfar. Mohon ampun ya Allah, ampunkan. Kenapa? Saya nggak amanah sama perut saya. Jadi perut saya sering sakit ya Allah. Dosa nggak kita? Saya nanya, Pak, boga dosa tuh sama perut? Nyiksa perut nggak? Sering nyiksa perut tuh? Wow, nah, ingat dosa perut. Orang tahu loba banyak nih sebenarnya perut tuh masalah, penyakit semua tuh ada di perut. Makanya kita tuh apa? Istighfar. Pegang ini perutnya, tarik nafas. Ingat loh, juriknya ada di sini nih, di udel-udel. Kenapa udel-udel? Karena di situ kotor. Makanya jurik, makanya kita pegang perut. Nah, sering juga ada yang memang hal-hal ini tidak diperhatikan oleh kita. Coba perhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tarik nafas. Coba istighfar. Astaghfirullahaladzim. Oke, tarik nafas, baca lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, tarik nafas lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, perhatikan. Ini juga titik-titik namanya jin biasanya nih, di ulu hati. Tahu sini, Bu? Pak. Nah. Ini proses untuk ngeluarin dia. Biasa perut tuh kalau setan jin itu kalau kita sering muntah, mohon maaf ya. Muntah ya ada. Nah, kalau muntah itu berarti jinnya ada di sini, perut. Naik pelan-pelan. Diajak dia untuk naik. Di mana? Ulu hati. Sini coba. Tarik nafas, diusap. Astaghfirullahaladzim. Oke, tarik nafas lagi, baca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, tarik nafas lagi, baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang dada. Nah, ini dada. Setannya ada di sini banyak. Ya, fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, di sini tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Oke, tarik nafas lagi ya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, nafas lagi, baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau jinnya udah lama, dia itu tidak diusap. Tapi apa? Dipukul. Kenapa? Jin itu melalui peredaran darah. Digetarkan gini, peredaran supaya lancar. Makanya dia apa? Dipukul gini. Mulai dari perutnya sampai apa? Sini sampai ini. Soalnya kalau misalnya gini, nah ini saya mah disayang-sayang, sekolah bahasa mah gitu kan ya. Kalau disayang-sayang gue malah dia seneng, Allah enakeun cenah bacaanna gitu kan begitu. Tapi kalau dia udah lama, saya suka mukul. Ya, pasien-pasien misalnya yang biasanya mukul saya di belakang. Kenapa? Karena titik semua itu likulis sanam, silus sanam itu ada tuh di punggung. Segala sesuatu itu ada punggungnya. Penyakit semua itu ada di punggung, tulang di sini. Semuanya ada di punggung. Makanya saya suka kalau pasien itu di depan, ya, dia dengan sendirinya, saya itu di belakang. Ya, di beberapa titik yang mukul memang dia titik-titik jin itu. Nah, udah. Kemudian apa? Baru leher sini. Kita pelan-pelan ajak dia suruh keluar. Oke, tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas, baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, tarik nafas, baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini juga yang suka begadang, yang susah tidur, ya. Ini jinnya berarti ada posisi di sini. Maka diambil, ya. Di sini ambil, di titik. Saya dulu indigo, saya dulu waktu kecil bisa lihat. Sering datangi oleh jin, karena saya suka ikut silat, ya, suka bertapa gitu ya. Nah, saya sering mengalami ini yang namanya apa? Tidak enak di sini posisi. Ternyata ini jin, tempatnya jin. Dia diambil sini. Kalau orang yang dia kalau misalnya saya kasih tahu, sebenarnya dia tidak akan bisa lihat jin lagi kalau dia apa? Diambil titik jin sini. Ya, ambil sini. Ya, ini sebenarnya rahasia dapur saya, tapi nggak apa-apa, ada ilmu. Ya, Ustaz. Tapi coba aja. Tapi selama ini saya lakukan kepada yang indigo itu apa? Alhamdulillah dia tidak bisa lihat. Tarik nafas. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Berarti ingat apa? Mata kita punya dosa di sini. Tarik nafas lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, tarik nafas lagi, baca. La ilaha illallah. Oke. Nah, ini setan, dia masuk di sini jin, ada posisi di sini. Makanya sunnahnya adalah ini metode wudu. Saya lakukan ini sebenarnya metode wudu. Ya, ambil sini. Ya, ini jin ada di sini, maksudnya makanya sering kita dengar bisikan. Kalau ada anak atau orang yang bisikan itu berarti tandanya apa? Jin ada di sini posisinya atau ada di sini. Nah, maka di sini harus dibersihkan, ya, supaya jinnya itu apa? Nah, makanya kita metode wudu ini penting bagi kita. Ambil sini ya, kita istighfar, tarik nafas, gini, sambil tarik-tarik ini, kemudian apa? Baca apa? Istighfar, astagfirullah. Ingat dosa apa? Telinga punya dosa enggak? Apa dosa telinga? Mendengar apa? Kemaksiatan lah bahasa begitu. Oke, tarik nafas. Kemudian istighfar. Astagfirullah. Tarik nafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik nafas, baca la ilaha illallah. Oke. Bisa kebayang? Oke. Kenapa kita melakukan itu? Ingat dosa. Karena kita banyak dosa. Banyak orang itu ketika istighfar dia itu apa? Melalang buana atau melalang buana. Karena dia nggak ingat dia dosa dia apa, ya. Padahal kita disuruh apa? Ingat dosa. Ketika istighfar harus apa? Ingat dosa. Jangan ingat dosa. Ini ada pasien saya suka mukul, suka apa? Mukul. Jadi ada pasien saya itu ngelihat ada orang misalnya ngeliatin tatapan mata langsung bilang, erek paeh mana teh? Begitu kan? Langsung erek mukul dia. Ternyata dia itu ada apa? Ada jinnya di tangannya. Ketika saya bacakan langsung apa? Dia keluar apa? Silat jurus apa?
Cimande apa Cimaung. Dah begitulah. Sampai kayak begitu. Maka yang saya lakukan begini, ambil. Ya, kita ambil, kita metode wudu. Tarik nafas, kemudian baca apa? Istighfar. Astagfirullah. Oke, ambil lagi, tarik nafas, baca Innalillahi wa inna ilaihi. Supaya dia keluar. Tarik nafas, baca La ilaha illallah. Cuma ngambil juri gitu habis itu. Ya, ambil lagi, tarik nafas. Astagfirullah. Oke, tarik nafas, baca Inna lillahi wa inna ilaihi. Tarik nafas, baca La ilaha illallah. Tangan ingat apa? Kenapa mau? Gak disuruh. Ingat apa? Dosa apa? Tangan. Supaya apa? Allah ampunkan. Allah ampunkan akan lama-lama itu akan apa? Si jinnya pun akan ikuti. Jadi nariknya ambil tarik nafas. Kenapa? Karena itu untuk apa? Ngambil mereka. Kalau nggak pakai tarikan nafas nggak akan bisa ambil. Itu metodenya sebenarnya. Tarik nafas, keluar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas, baca Inna lillahi wa inna ilaihi. Tarik nafas, baca 3 kali ya. Oke, dah cukup. Tangan, kaki punya dosa? Ambil. Sini Bu, atau paha ambil sini. Tarik nafas, kemudian baca apa? Astagfirullah. Dosa kaki apa? Berjalan atau tenang, nendang dan sebagainya. Tarik nafas, baca Inna lillahi wa inna ilaihi. Tarik nafas, baca La ilaha illallah. Semua jin yang saya lakukan, yang pernah kesurupan macam-macam, semua itu alhamdulillah atas izin Allah. Mereka keluar atas izin Allah, semuanya itu. Dan mereka tidak ada yang demo ke saya. Ustaz, kenal kita dan enggak ada, alhamdulillah. Itu caranya. Ya, alhamdulillah selama itu banyak yang sembuh dengan metode ini. Baru kita baca apa? Doa Nabi. Ikuti saya. Baru udah itu, baru apa? Ikuti saya. Allahumma Anta Rabbi La ilaha illa Anta Khalaqtani wa ana abduka ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali kita. Ya Allah, Engkaulah penjagaku. Ya Allah, Engkaulah penyembuhku. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah penciptaku ya Allah. Akulah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Yang pada hari ini ya Allah mengalami ya Allah ujian berupa sakit dan kesulitan dunia ya Allah. Aku berjanji ya Allah, di atas perjanjian-Mu ya Allah, untuk melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Aku berlindung ya Allah dari keburukan yang selama ini aku kerjakan ya Allah. Aku sadari ya Allah, itu adalah dosa ya Allah. Aku ya Allah, betapa banyak nikmat yang Engkau berikan pada diriku. Dan aku ya Allah, betapa banyak dosa yang aku kerjakan ya Allah. Apabila penyakitku disebabkan karena dosa, maka ampunkan ya Allah. Apabila kesulitan hidupku disebabkan karena dosa, maka ampunkan ya Allah. Apabila segala yang menimpa diriku disebabkan karena jin ya Allah, syaitan ya Allah,
yang menggodaku, yang menghasutku, yang memasuki tubuhku, maka ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, keluarkan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikuti saya. Bismillah. Arkika arkiki min kulli syai'in yu'ziki min ainin aw hasadin aw nafsin. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allah yasfik. Bismillah arkika arkiki. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baca kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا مرضت فهو يشفين. الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kita doa. حمد الناعمين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمدا عن كيف مزيده يا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب القول حادث. اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم اللهم عصمنا من الشيطان الرجيم اللهم نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء والساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء دار مقامة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس لباس اشفي لنا أنت الشفيع لا شفاء إلا شفاء غير سقما وبكلمة الله تم من شر ما خلق وكلمة الله تم من كل شيطان وحمة من كل عين لمة أو كلمة الله تامة من غضبه وعقابه من شر عباده ومن حمل الشياطين أن يحضرون فإنها لا تضره. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في السمع اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس البشر اشفي لنا أنت الشفيع لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما لا يغادر سقما لا يغادر سقما لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا الله رب العالمين. Ditiup ya. Oke, ke muka semua. Ya. Ya, kepala ambil sini ya. Tepuk sini. Ambil sini. Ini coba sini ada ini ya. Oke, lenggok kita ambil. Oke. Sini. Ambil sini. Oke. Dari semua dada ke semua. Oke, sama sini. Oke. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ya. Ada yang aneh? Tidak ada. Ada sesuatu yang aneh? Ada yang terap, Bu? Iya. Jin kenyang itu namanya. Ada yang tunduh ketika dibacakan? Oke, tidak? Caang mata? Alhamdulillah. Nah, ada yang nyeri naon? Mangga, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yaitu adalah salah satu cara. Sebenarnya saya kalau malam begini agak berat untuk menyampaikan materi ruqyah ini, karena materi ruqyah ini memang termasuk materi berat karena sifatnya akidah. Jadi butuh banyak contoh, banyak sekali ragam cara supaya mengatasi masalah.
Nah, oke, mungkin ada pertanyaan, silakan dikasih waktu sama saya. Pak Ustadz Dian. Dibantu. Jadi persilahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan atau mau disampaikan terkait ruqyah syariah dari Ustadz, atau yang barusan ada yang dirasakan boleh disampaikan. Dari bapak-bapak dulu dipersilahkan, barangkali ada. Tidak ada bapak-bapak? Oh ada, enggak, dipersilahkan ke depan aja Pak ya. Ini cukup ya, ya cekap jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hasiran. Al-Ustaz telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai perihal jin gitu ya, yang kadangkala merasuk ke dalam diri manusia gitu. Yang ingin saya tanyakan, bahwasanya ada seseorang yang mengaku bahwa dia itu bisa melihat jin gitu ya. Apakah orang tersebut kerasukan jin, ataukah jin itu nempel di matanya orang tersebut sehingga si jinnya itu bisa melihat temannya, atau gimana gitu ya? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan untuk sementara ini. Jazakallah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yoyo. Ya, pertanyaan dari Kang Yoyo langsung dijawab oleh Ustadz. Terima kasih. Ya, jazakallah khair. Pertanyaannya terkait tentang orang yang bisa melihat, kalau ini disebut indigo ya, ya, atau juga ada yang nggak indigo, ada juga dia bisa melihat. Jadi artinya tidak harus indigo, ya. Sebenarnya kita itu punya semacam sense ya untuk bisa melihat gitu. Cuma ada yang dilatih, ada yang tidak. Kalau indigo kan suka dilatih sama dia, ya. Nah, itu biasanya disebabkan karena banyak faktor. Kenapa kok dia bisa melihat itu? Kayak saya punya riwayat bisa melihat itu karena dulu saya sering belajar tenaga dalam. Jadi belajar ilmu persiatan yang membuat saya akhirnya bisa melihat demikian. Tambah kedua, bapak saya ini jawara di Gatot Subroto. Ya, mungkin kalau kenal itu di daerah mana itu, bapak ibu saya asli Gang Warta. Di kapal di depan, nah itu BSM, nah itu tanah lahir. Bapak saya itu jago silat, beliau diundang di mana-mana, jadi emang beliau punya kemampuan untuk itu. Bisa juga dari situ, ada turunan. Bisa juga dari jin nasab. Orang tua kita pernah dulu berjanji dengan jin, itu bisa. Jadi banyak faktor sehingga orang itu bisa melihat itu. Yang pada dasarnya dia itu setan sudah masuk ke dalam diri dia. Tapi umumnya orang-orang yang kena gangguan bisa melihat itu biasanya jinnya itu posisinya di sini biasanya. Jinnya itu, dia letaknya jin di sini. Makanya saya ambil ke sini. Semua yang indigo itu kalau saya itu sini udah nggak bisa lihat. Tapi nggak tahu kalau bapak ibu yang nyoba. Kenapa? Karena beda. Biasanya jin itu tergantung level. Ngadepin siapa. Karena ada jin itu kayak saya misalnya datang itu, wah udah ngeriung Ustadz, ini udah kesurupan dari sore sampai Isya, tapi nggak keluar jinnya gitu kan. Gitu. Emang di sana ada siapa? Ada si Ustadz ini, ada si Ustadz, dibacain, udah macam-macam. Kalau keluar malah diketawain. Bisa kebayang pusing nggak ya? Pusing. Saya bilang coba aja, saya bilang, wah nggak bisa Ustadz, udah nyerah kita, harus kembali ke ahlinya, kan begitu kan? Udah saya datang, waktu saya lagi sakit, datang, ya saya bilang kan nolong ya otomatis saya juga berusaha, saya coba Bismillahirrahmanirrahim sampai saya itu, mana air minum, ada air minum nggak? Saya bilang, buat siapa? Buat saya. Saya nggak usah habis ngajar capek kan ya, waktu semalam saya ngajar itu suka sampai jam 8 ya kita ya ngajar. Udah. Sudah itu datang ke rumahnya, mana tuh diketawain saya sama jinnya juga.
dari mana itu teh kamu teh gitu, saya bilang pelan-pelan, namanya nggak dialog aja gitu. Kalau udah kesurupan itu biasanya saya nggak bisa, otomatis saya yang dialog dulu. Dari mana? Dari Tasik, cina. Oh, jauh atuh, saya bilang. Ngapain ke sini? Jauh-jauh, saya bilang gitu. Tasik di mana? Cipatujah nanti Tasik. Ya, Cipatujah. Kayak itu ada jin Cipatujah, cina gitu kan. Nah jauh-jauh teh ka dieu Bandung teh kadang lumayan lah jauh gitu. Aku kerjaan mana teh? Tidak gitu kan. Saya bilang cenah eta Ustaz mah nggak akan bisa ngusir saya teh jin Cipatujah, jin yang paling hebat. Wah aja cerita gitu. Saya udah mikir, dalam Quran kalau udah orang sombong langsung apa? Jatuh dia kekuatannya. Jatuh. Oh udah. Saya udah lemas ya. Ya Allah. Ini teh jin teh sombong banget gitu saya bilang ya. Coba dengan ayat-ayatmu pasti gitu ya. Saya minta pertolonganmu. Saya udah megang aja, udah saya pegang. Itu perempuan yang dalam, saya pegangin aja, pakai tangan kiri pada saya megang. Habis tangan kiri pegang itu, wah panas si jin itu, wah panas, mana itu tangan ini panas ting jadi gitu kan, gitu kan. Ya udah saya baca aja, ya Allah saya nggak kuat ini, cuma saya ingin supaya ini orang ini keluar jinnya. Saya baca Al-Ikhlas saya kayak tadi. Cuma baca Al-Ikhlas sampai saya tajwid itu juga nggak benar karena saking capek, karena sakit. Waktu itu sakit saya. Saya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, saya tiup aja, pakai air aja. Itu sih. Langsung saya tahu kan, ini tempat-tempat jin yang kayak begini di mana. Harus tahu kita tuh. Kalau dia agak susah tempat jinnya, maka dia tidurkan. Kemudian apa? Kita baca Al-Ikhlas, ditiup, keluar kamu jin. Saya ini aja. Kenapa kalau ditiup nggak bisa dia, dipukul juga nggak bisa. Udah kalau jin udah masuk dalam tubuh manusia yang kayak begitu mah, ya. Apalagi jinnya itu sombong. Ini jinnya ada kuat, ya ada bandel gitu bahasanya, ya. Berdegong lah dari sebenarnya itu, jinnya itu preman gitunya. Ya udah saya pikir udah pakai air. Jadi masukkan air yang kita bacakan itu ke mulutnya sama ke hidungnya. Yang kalau dia nggak bisa mulutnya, taruh ke hidungnya, masukin. Karena disitulah tempat dia sebenarnya. Langsung sadar Pak, cuma dikasih air doang langsung sadar dia, langsung sadar sih itu, langsung udah ambillah sekarang udah nggak kemasukan. Saya udah bilang ini pasti gara-gara bapak atau ibu ini punya ini, saya bilang jimat ini, saya bilang kalau dia masih ada di sini biasanya ada jimat, dia suka ke dukun gitu teh biasanya. Mohon maaf ya kalau ada yang kesurupan agak susah, itu ada apa? Boga jiman, boga naon lah, macem-macem lah, gitu. Jadi banyak faktor, Pak. Jadi sampai dia itu bisa apa? Bisa melihat hal yang begitu. Kita juga bisa lihat. Kalau mau bisa lihat? Mau? Mau lihat? Gampang, sendirian ke tempat kuburan. Ke kuburan, saya kemana? Ke tempat yang yang angker-angker gitu, sendiri yang nyolek paling langsung aja gitu. Kalau mau lihat, tapi saya udah tahu, udah pernah dulu melihat, emang nggak ada yang bagus kalau jin, ya jelek semua. Mendingan lihat ibu gitu ya, ibu-ibu gitu ya, lihat manusia gitu ya. Kalau lihat jin aduh, saya mau ngeliat tuh giginya taring, waduh, mukanya merah, ada ngeri itu. Waktu kecil dulu saya, tiap hari saya didatengin jin saya. Waktu kecil, ini cerita aja masa lalu yang kelam. Kenapa saya dulu kena jin? Ya itu, selain juga ilmu silat, kedua adalah saya nggak sholat waktu itu dulu. Waktu kecil itu nggak sholat. Ya kata ibu saya, oh kamu nggak sholat, udah sholat, udah akhirnya saya tobat, sholat 5 waktu di masjid saya. Disitulah tuh saya sering zikir. Lama-lama apa? Akhirnya jin itu apa? Saya nggak bisa lihat jin. Kenapa? Karena saya menjaga sholat. Jadi rahasianya di situ sebenarnya. Pasien saya itu suruh rata-rata yang bisa ngeliat itu sholatnya bermasalah. Sholatnya bermasalah. Yang bisa begitu. Ya, oke. Sementara faktornya banyak. Ya. Pak Haji ada apa Pak Haji? Ya, sok mangga ada yang mau nanya tuh. Oh ya. Kodim itu apa? Kodim itu komando apa sih?
Kodam ya, kodim. Ya kodam, khodam, ada khodim. Nah, kalau khodam itu pembantu, khodim itu. Jadi kalau yang kayak begitu, mohon maaf Pak, itu biasanya ada berapa kiai suka punya amalan, ajengan punya amalan, mohon maaf. Amalan tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Ya, biasanya datang itu dia nawarin si jin itu. Biasanya suka ada hal-hal yang kayak begitu. Jadi khodam-khodam itu sebenarnya berawal dari apa? Kitanya juga. Ya. Kita yang apa menelusuri atau ibadah kita itu apa tidak sesuai dengan Quran hadis. Ya, biasanya jin itu datang menemani jadi khodam, bahkan dia menampakkan diri, ya saya siap jadi pembantu kamu, biasanya begitu. Dan itu hati-hati, kita juga bisa begitu. Kalau bapak mau mah gampang, mau ya kalau mau jangan khodam gitu. Ya, cuma apa kita jadi apa menjatuhkan Allah. Jadi minta bantuannya kepada siapa? Jin, bukan kepada Allah. Nah itu yang bahayanya. Ada yang kayak begitu Pak, mohon maaf itu sering saya temukan kayak gitu. Ya. Korin, kalau korin beda. Nah, kalau kita ini punya korin ya, korin itu teman artinya. Kalau corona itu mobil. Ya, kalau korin itu apa? Teman. Kita punya teman nggak? Punya teman jin itu waktu kita keluar dari ibu kita langsung dikasih teman sama Allah, namanya jin. Nah jin itu tergantung kitanya. Kalau kita baik maka jinnya baik. Kalau kita buruk maka jinnya buruk. Tergantung kitanya aja itu mah. Kayak saya punya korin ada. Kalau saya meninggal, korinnya ikutan meninggal mah? Enggak, dia tetap ada. Kayak jin korinnya Rasulullah, jin korin masih ada. Jin korinnya Nabi Adam masih ada sampai sekarang. Gitu. Ya. Jadi korin itu sesuatu yang sudah pasti ada pada diri setiap apa? Manusia. Ya. Itu mah ujian aja buat kita. Ujian. Tahu ujian? Nah, kita diuji juga kadang mau korin itu. Makanya kalau ada yang udah meninggal, kok itu si itu masih ada, bangkit dari kubur dia. Itu jin korinnya bukan dianya. Kalau dia mah udah meninggal. Ya. Kade ya Bu ya. Misalnya kita mimpi suami kita yang udah meninggal gitu ya, nemeni kita tidur gitu. Itu teh jin korinnya, kade itu teh. Bukan apa? Suami kita mah udah di alam yang lain, alam barzah. Alam barzah itu nggak bisa ditembus sama manusia. Ya, sama kita tuh nggak bisa nembus. Barzahun la yabu. Nggak bisa nembus dia, karena emang itu udah alamnya udah beda. Oke, ada ibu-ibu yang mau nanya? Terakhir ibu-ibu lah. Kayaknya ibu-ibu ngantuk ya. Iya. Oke Bu, bisa ngerti Bu? Nanti kalau anak gimana? Kalau misal bayi biasanya sering nih digoda nih bayi itu. Ya, sering digoda. Apa yang dilakukan oleh ibu? Baca apa? Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, Anas. Diapain? Ya, oke. Ibu baca Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Kemudian ditiupkan tangan ibu, kemudian diusap ke apa? Semuanya ke anak itu yang nangis itu. Ya, kalau masih enggak juga azanin aja Bu. Ya, mungkin candi azanin biasanya gitu kali. Candi apa? Diazanin kan kalau azan sama apa? Iqomat ya. Supaya apa? Jinnya kabur. Ya, bisa jadi banyak cerita gitu. Jadi ada cara ternyata dia susah, ada yang apa? Mudahnya dengan azan. Sebenarnya azan itu yang paling mudah. Kalau misalnya kita mau ini, makanya misal rumah baru diazanin, itu azannya itu fungsinya untuk apa? Ngusir jin sebenarnya. Bukan untuk sholat, bukan ngusir jin. Jadi azan dulu itu, bapak harus tahu, azan dulu fungsinya itu selain dia apa untuk sholat, dia itu untuk apa? Ngajak rapat. Kenapa? Karena belum ada toa dulu, belum ada apa?
toa. Kalau ada toa mungkin beda cerita, ya. Ya, itu belum ada apa ketikan untuk apa rapat, ngajak rapat, ngajak ngaji gitu ya. Jadi itu fungsi azan tuh banyak dulu. Ya. Baik, ada lagi. Makanya Nabi itu mengatakan kalau azan itu langsung apa? Terbirit di terkencing-kencing itu jin. Apa udah cukup lah ya, udah malam ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian ya, dijaga oleh Allah, kita dijaga oleh Allah, keluarga kita, keturunan kita dari setan, jin ya yang membahayakan kehidupan kita, dan mudahan dengan ruqyah ini mengantar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di gelombang yang sama ya, cuma beda tema. Karena saya spesialisnya bukan hanya ruqyah aja, ada metode yasarna, ada tahsinnya, ada tadaburnya, ada tahfidnya ya. Bagaimana cara mudah menghafal Quran, ada tafsirnya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya mudah ketemu lagi, sehat walafiat lahir dan batin. Ya, kita tutup baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. Anibni Abbas, royatu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah, waliwa'uhu abyad. Saya nggak usah artiin ya, insya Allah ya. Oh, artiin, baik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Artinya sudah jelas sekali ada warna putih dan ada warna hitam di situ. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu. Dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Betul atau tidak? Alhamdulillah kalau masih iya. Nah, artinya itu bukan bendera Hizbut Tahrir. Itu adalah benderanya Rasulullah, benderanya umat Islam. Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir, itu adalah suka-suka dia. Mau dipakai oleh mas-mas di sini juga boleh juga, nggak ada masalah. Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah. Semua umat muslim berhak untuk memakai itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai para mujahid fi sabilillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini kalimat itu